Sosok Kunti itu sebenarnya masih ada di situ, cuy. Kan udah kelewat nih. Nah, kocaknya nih bocah si Jaya ini kan penasaran dong, udah ngelewatin pasti pengen nengok masih ada apa enggak di situ. Ditengok lah sama dia gitu kan, dilirik begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal ngelanjutin ceritanya Ilham sama Jaya yang naik Gunung Arjuno. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlogku juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Ayo cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita ritual kayak biasa, kita sebat-sebat. Kita nyebat cuy. Dan jangan lupa ngops. Hujan-hujan ngopi enak banget kan, pagi ambil dengerin dongeng horor gua sambil kalau kondisi hujan dengerin dongeng horor gua, dalam kondisi hujan ambil ngopi, ambil ngemih, itu udah paling enak banget cuy, udah paling markotop banget dah kata orang-orang yang nonton gitu kan. Dan kali ini gua bakal, sebelum ke ceritanya gua bakal ngasih tahu bahwa sekarang status Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah itu lagi siaga 3. Jadi buat kalian yang tinggal di lereng gunung tolong berhati-hati. Dan ya intinya kita doakan saja lah, semoga Gunung Merapinya tidak terlalu galak-galak banget lah ya, dan cepat tidur lagi gitu. Karena kasihan, takutnya nanti kemakan korban dan sebagainya gitu ya. Intinya kita doain aja. Dan kita bakal lanjutin lagi cerita dari si Ilham sama Jaya ini yang kemarin itu baru sampai ketika mereka selesai ngambil air dan mereka ditungguin sama kuntilanak merah kan. Nah jadi kondisinya kan mereka mau balik, tapi jalannya itu dihalangin atau ditutupin sama, nggak ditutupin sih, lebih tepatnya si kuntilanak merah pun ada stay di situ gitu kan. Nah si Jaya kan penakut banget cuy. Masa kita ngelewatin itu sih? Ya terus gimana? Lu mau motong? Lu lihat terjalnya kayak gimana, motong aja lah. Nggak apa-apa terjal, gue mah ikhlas ridho, dia bilang gitu. Kagak mau gue kalau motong-motong, udah lewat aja, biarin aja, cuekin aja, dia bilang gitu. Ya elah, cuek, tetap aja secuek-cueknya kita juga tetap aja tuh malu, pasti bakalan cekikikan ketawa gitu kan. Udah gitu ngapa sih tiba-tiba berubah jadi merah gitu kan, bajunya di laundry kali ya yang putih gitu. Nah lu bisa aja, ya lu tau sendiri kan, katanya rumor yang beredar kalau kuntilanak merah itu lebih galak daripada yang putih. Ya iya sih, tapi ya nggak tau lah. Yaudah yuk, tapi gue di belakang lu ya, gue ambil megangin lu, jangan ninggalin. Ya udah ya, suka-suka lu dah, tapi jangan ngeribetin, dia bilang gitu kan. Akhirnya mereka jalan, sampailah mereka hampir mau papasan sama si Kunti ini. Dan ada satu suara yang dimana mungkin dari si Kunti itu ya, dia tuh bilang dan kurang lebih kayak ngusir mereka berdua, pergi kalian dari wilayah kekuasaan gue gitu kan. Sedangkan Ilham jalan cuek aja gitu kan, kayak tidak menghiraukan dari si sosok Kunti itu. Cuman si Jaya kan tetap aja ngedengar dan kayak aduh, gue nggak boleh di sini gitu kan, ini wilayah kekuasaannya. Dalam hati Jaya itu, iya gue pergi kagak kesini ya lah, cuman ngambil air doang sih gitu kan. Kalau nggak ngambil air nanti gue mati, nggak bisa sholat, nggak bisa makan minum dan sebagainya gitu. Udah ya gue pergi. Pergilah mereka ngelewatin, dan sosok Kunti itu sebenarnya masih ada di situ cuy. Kan udah kelewat nih. Nah kocaknya nih bocah si Jaya ini kan penasaran dong, udah ngelewatin pasti pengen nengok masih ada apa enggak di situ. Ditengok lah sama dia gitu kan, dilirik begini. Ternyata sosok kuntilanak merah itu masih ada dan melotot ke si Jaya. Matanya tuh kayak melotot hampir mau keluar gitu cuy. Bahkan Jaya ini sampai panik.
Diplototin gitu kan. Ilham ini langsung kesel, lu kenapa tiba-tiba nengok ke belakang, udah tahu penakut masih diliatin aja. Ya kan penasaran. Ya udah yuk tuh udah mau sampai tenda, dia bilang gitu kan. Iya maaf. Akhirnya mereka mempercepat jalan dan sampai akhirnya mereka sampailah di tenda mereka. Ketika sampai di tenda mereka, itu ada sebuah keanehan yang dimana di depan tenda mereka itu ada sebuah sajen, kurang lebih kayak sajen gitulah cuy. Kayak sebuah sajen yang dimana di situ tuh isinya tuh full makanan. Ada ayam bekakak, ada kue, ada kopi, ada teh pahit, ya pokoknya intinya tetek bengek adalah semua di situ gitu kan. Bahkan Jaya pun nanya, ini sajen ya? Kok tiba-tiba ada sajen di tempat kita? Tuh Jaya tuh sempat berpikir bahwa mungkin ini salah satu tempat sakral yang memang biasa ditaruh sajen gitu. Sebetulnya Ilham ini tipikal orang yang agak nyeleneh, kalau ada sajen dia berani makan gitu kan. Wah untung nih gitu kan ada makanan, dimakan sama dia. Cuman kali ini Ilham ini memperingati si Jaya, lu jangan sekali-sekali Noel itu barang atau itu makanan, apalagi sampai berani makan. Loh kenapa gitu kan. Dan Ilham pun kayak ya udahlah nanti gue jelasin ya. Mereka tuh masuk dulu, naruh air dulu gitu kan, masuk ke dalam. Dan akhirnya Ilham itu keluar dan Jaya masih beres-beres di dalam kan. Nah ketika beres-beres ini, si Ilham itu manggil si Jaya, Jaya sini lu dah, dia bilang gitu kan. Apaan sih? Gue lagi masih beres-beres sini dulu, dia bilang. Akhirnya keluar dan ketika udah sampai di luar, lu penasaran kan sama yang di depan ini apaan? Iya emang apaan sih? Dia bilang gitu kan. Makanan kan, gue cicipin kali boleh tuh, buah jeruknya enak, dia bilang gitu. Lu makan buah jeruk gitu, lu nggak tahu ini yang di depan itu apa? Ya makanan lah, kata si Jaya itu kan. Makanan, terus apaan lagi? Lagian juga ini tempat tak angker, ngapa kita ngecamp di sini sih? Salah nih kita ngecamp di sini. Ini gara-gara ya tempat camp kita itu adalah persembahan atau kayak tempat sajen biasa aja gitu kan. Nggak ada sangkut pautnya kayak gitu. Dah, lu lihat nih baik-baik, dia bilang. Si Ilham ini kayak ngusap mukanya. Apaan sih lu, dia bilang gitu kan. Pas dicek lagi, ternyata di depan itu bukan makanan lagi cuy. Mungkin kayak bangkean gitu, kayak bangke tikus hutan, tapi bangke yang memang sudah berbau dan udah belatungan dan itu penuh gitu kan. Dari situ Jaya langsung muntah dong. Makanan yang dia makan sebelumnya itu berasa keluar semua gara-gara nyium aroma bau bangkai tersebut. Dan jijik banget gitu cuy. Itu tuh langsung muntah-muntah. Dan langsung si Ilham ini ngambil barang tersebut langsung dibuang sejauh mungkin gitu kan. Karena memang mengganggu banget dan ya bau banget gitu, dibuang. Sampai akhirnya Ilham tuh nyamperin si Jaya dan kayak diurutin, udah lu minum tolak angin gitu kan. Si Jaya ini bilang, gua bukan masalah karena masuk angin minum tolak angin lah, itu baunya nggak enak banget udah mah. Sampai diinget-inget lagi, sampai muntah lagi gitu. Nah makanya coba kalau lu makan ya bisa tuh jeroan-jeroan lu keluar semua, dia bilang gitu kan. Iya sih ya, untung ya. Lagian kok bisa berubah begitu sih? Ya mana gua tahu, yang gua lihat sih dari awal juga itu emang udah bukan makanan, kata si Ilham itu. Kok bisa? Udah ribet ngejelasin sama lu mah, panjang ceritanya udah. Ya udah, lu udah mendingan belum muntahnya? Udah. Yaudah gua mau masak air dah, dia bilang. Mau bikin teh manis, kali aja agak mendingan gitu kan. Akhirnya masak air dan mereka ngobrol-ngobrol itu sebenarnya tidak ada pembahasan tentang kuntilanak merah atau sajian itu lagi, kayak ngobrolin masalah ya di luar itu gimana dan sebagainya. Ketika mereka asik ngobrol, itu tuh kedengeran lagi suara ketawa cekikikan, yang dimana suara ketawa cekikikan itu ialah dari si kuntilanak merah itu lagi. Ilham tuh sempat ngelirik kan. Jaya pun sempat ngelihat, astagfirullahaladzim, itu dia lagi. Kenapa sih masih belum berubah gitu kan? Bajunya belum kering kali ya, dalam hatinya gitu. Masih dicuci apa masih belum diambil di laundry gitu kan? Karena bajunya beda sendiri gitu. Biasanya Jaya ini selalu ngeliat kuntilanak yang pakai baju putih. Nah ini tiba-tiba merah gitu kan, merah menyala.
kayak kesannya tuh gimana gitu kan. Nggak bisa lu usir apa? Gue risih batu sama sosok Kunti itu. Ya gimana gue mau usir, emang udah rumahnya di sini, lagian juga biarin aja lah selama nggak ganggu mah. Ya itu kayak bilang nggak ganggu gimana, udah nemplok di situ aja, udah tinggal dekat sama kita aja itu udah ganggu banget menurut gue. Kata Jaya tuh usirin gitu kan, udah usirin aja gitu. Si Ilham ini kan masih masa bodoh, masih cuek. Dan gak lama si Kunti ini pun bilang lagi, kalian sudah mengganggu kekuasaan atau wilayah saya lagi. Jadi tolong pergi dari tempat ini, pergi dari lokasi ini. Ilham tuh kayak nengok doang. Dan seolah kayak, wah bodo amat lu ngusir gua, kayak mau kayak gimana kek. Gua di sini mendiriin tenda, kagak mau ngapa-ngapain, gak niat macem-macem juga. Gua juga kagak melakukan sesuatu hal yang gak terpuji juga gitu kan. Udahlah kita nyalain api aja, nyalain lah mereka api. Dan itu benar-benar dicuekin sama si Ilham sama si Jaya. Walaupun Jaya ini gak terlalu cuek ya, tetap ada rasa was-was sama si sosok yang ada di pohon tersebut. Nyalain api gitu kan. Perapian kecil banget ya buat menghangatkan. Karena memang kondisinya ini di tengah hutan, otomatis hawa dinginnya pun lumayan cukup dingin gitu kan. Akhirnya nyalain api. Dan ketika nyala ini, pertama kan nyala asap terus nyala gitu kan api. Itu kelihatan banget cuy baranya. Dan apinya pun kelihatan banget. Itu tiba-tiba mati. Dan gak nyisain bara sedikit pun. Bahkan saking penasaran kok gak ada baranya, si Jaya ngambil sebuah ranting yang memang udah kebakar, dan pas dicek itu tuh kayak seolah kayak disiram pakai air dan gak nyala. Bahkan ditoel pakai tangan pun gak panas cuy. Kok bisa ya? Kok bisa sih mati kayak gini? Lah mana gua tahu, tiba-tiba mati, udah dinyalain lagi sama si Ilham gitu kan. Nyala lagi bener cuy, dan tiba-tiba mati lagi. Sampai ketiga kalinya seperti itu, Ilham itu kesel dong. Apaan sih gak jelas banget sampai gangguin kayak begini gitu kan. Gue cuma nyalain api doang, ntar juga gue matiin gitu kan. Kayak seolah emang ngejailin sih cuy kepada saat itu tuh. Kayak gak seneng banget sama keberadaan si Ilham sama si Jaya ini. Awas saya lu sekali lagi dimatiin, gue bacain ayat kursi kata si Ilham tuh gitu kan. Dinyalain lagi, dan kali ini bener. Seolah kayak demitnya tuh takut gitu kan. Dan nyalanya tuh nggak kayak tadi, nyala mati. Ini tetap terusan nyala aja gitu kan, nyala terus. Nah kan sekarang enak nih, emang kudu digituin kali ya demit, kudu diancam dulu. Ya makanya banyak ngaji kata si Ilham itu. Ya lu mah lagi-lagi ke situ mulu. Ya lagian lu heran, apa-apa kalau misalkan ketemu demit taunya baca doa makan. Ya baca ayat kursi ke, surat Anas ke, apa ke. Kalau perlu lu bacain tuh 30 juz satu Al-Quran habis. Ya nggak 30 juz juga kali, dia bilang gitu kan. Ya udah makanya belajar. Ya itu kan udah refleks, udah bawaan dia bilang itu kan. Udah bikinin gua kopi. Bikinlah kopi buat si Ilham, bikin kopi. Dan mungkin itu udah larut malam gitu kan. Sampai akhirnya mereka itu mutusin buat tidur. Akhirnya mereka masuk ke dalam tenda gitu dan matiin si perapian tersebut. Dan sebelum tidur itu si Jaya ini sempat nanya, kita mau ke puncak ya besok, dia bilang gitu kan. Ya rencana sih pengen ke puncak gitu kan. Lagian kalau memang mau tujuannya ke puncak, ngapa jalur sini sih Ham? Ya nggak apa-apa, refreshing dia bilang kan. Pengen tahu aja jalur di sini kan. Kalau salah satu jalurnya itu penuh dengan arca, salah satunya jalurnya lagi penuh dengan batu dan sebagainya gitu. Ya gue pengen tahu jalur sini kayak gimana gitu, dia bilang kan. Iya sih, tapi suka-suka lu dah. Ya gue mau manut baik, ngikut baik kata dia. Udah yuk tidur lah. Nah ketika tidur ini kan, ya kalau Ilham tuh tipikal yang gampang tidur, tapi gampang bangun juga sebetulnya. Dan kadang-kadang juga susah sih gitu kan. Cuman pada saat itu kayak gampang lah tidurnya. Si Jaya pun sebenarnya mau tidur, dan kondisi tidur itu lampu itu dimatiin, nggak ada penerangan cahaya sama sekali pun. Bahkan untuk perapian di luar pun itu udah benar-benar mati kan. Tidur nih. Tapi kan kalau orang belum full atau belum benar-benar tidur tuh kayak, kalau ada kejadian sesuatu apalagi ada cahaya yang nyala, otomatis kayak berasa cuy gitu kan. Kayak terang gitu kan. Melek lah bentar. Dan ternyata benar. Yang di luar atau perapian kayak di luar itu kayak ada seolah yang lagi nabun. Padahal Jaya itu paham banget dan ngerti
bahwa yang di luar itu apinya udah bener-bener pure mati karena udah disiram pakai air juga, udah dipastiin juga baranya nggak nongol sedikit pun gitu kan. Tiba-tiba nyala ya. Si Ilham masih ada dalam tenda. Terus yang nyalain api siapa? Apa si Ilham kali ya gitu kan. Kayak punya pikiran bahwa Ilham lah yang nyalain ya biar lebih hangat, terus biar terhindar dari babi hutan dan sebagainya gitu kan. Ngebangunin lah si Ilham. Ham, bangun Ham, bangun gitu kan. Apaan sih? Ilham tuh sempet bangun dan dia itu ngasih tau, lu nyalain api ya. Apaan sih? Enggak, gue gak nyalain api, udah biarin aja kalau api nyala gitu kan. Bagus lah. Nah, akhirnya kayak si Ilham ini kayak gak mau diganggu dan pengen istirahat gitu kan, tidur lagi lah. Si Jaya kan, ya udahlah, kalau kayak gitu gue juga istirahat. Punyalah perasaan rasa nggak enak lagi. Gimana sih kalau kalian juga ngerasa nggak tenang gitu kan, boro-boro pengen tidur, kayak penasaran cuy, penasaran dengan apa yang ada di luar itu. Sampai akhirnya Jaya ini ngeberaniin ngebuka pintu tenda. Sret, dibuka. Dan ketika dibuka dia kaget dengan satu orang yang seolah kayak lagi di depan api itu tuh kayak lagi ngangetin badan cuy. Dan kelihatan dari badannya pun kayak menggigil gitu, kayak kedinginan. Dan itu tuh kayak ya supaya menghangatkan badan dia lah api tersebut gitu kan. Astagfirullahaladzim gitu kan. Dalam hati saya itu, ini manusia apa bukan ya? Tapi kelihatannya kayak menggigil, kasihan banget gitu kan. Gue bangunin si Ilham kali ya. Dibangunin nih. Ham bangun gitu kan. Dan lagi-lagi bangun si Ilham. Apaan sih? Lu berisik banget. Itu di luar ada orang. Kasihan kedinginan gitu kan, bantuin. Si Ilham ini bilang, orang dari mana gitu, kayak apaan sih orang, lu lihat lagi apa yang benar gitu kan. Dan setelah ngomong kayak gitu dicek lagi. Ternyata yang di depan itu adalah sosok kuntilanak merah yang lagi jongkok sambil merhatiin si Jaya. Dengan kondisi yang sekarang itu mukanya jelas banget, yang dimana mukanya hancur sambil merhatiin dan melotot ke muka si Jaya. Jaya itu langsung mundur, bahkan si Ilham yang tidur itu sampai kedudukin perutnya cuy, bahkan sampai gitu kan, sampai kesakitan dong. Ya jangankan si Ilham, gue juga kalau kayak begitu juga sakit. Apaan sih Jaya, lu kagak jelas banget. Itu gitu kan. Ilham tuh kayak kesel kan, gara-gara ya sosok itu yang selalu ganggu, jadi tidur mereka dan istirahat mereka itu nggak tenang. Ilham itu bangun dan sampai ngegebrak bawah tanah gitu. Lu ya ganggu mulu dari tadi. Nggak tahu apa yang diambil sama si Ilham. Pergi lu digituin. Itu tuh kayak diaurin sesuatu. Ya entahlah apa yang diambil, kayak garam, entah gula gitu kan, diaurin begitu. Dan sosok itu tuh langsung kayak ngejerit, bahkan sampai teriak. Gitu kan. Dan sosoknya itu bukan pergi tapi diem, tapi dengan kayak mundur sedikit atau beberapa meter dari tempat tersebut, tapi sambil teriak gitu kan. Dan pas diliatin itu kayak nggak pergi, dan dia itu ya kagak mau pergi. Ham, lu usir gak sana, dia demen banget sama lu tuh kayaknya tuh. Usir gitu kan. Ya kagak berani Ham, lu aja tuh udah ketakutan sama lu, dilemparin apa tuh barusan, coba lemparin balik gitu kan. Dan isengnya si Jaya itu dia ngikutin hal yang sama kayak si Ilham. Diaurin tapi kayak bukan ngaurin yang kenceng begini enggak cuy. Begini-gini. Dan kerasa kan sama si Ilham. Dari belakang dari depan tuh kayak, lu ngapain sih? Yang ngikutin kayak lu. Ya nggak gitu juga caranya, lu bukan ngelempar itu ke demit, lu ngelempar ke depan tenda itu, depan pintu tenda doang. Berasa juga kagak, lu lempar lo ke mukanya gitu kan. Ya nggak berani, takut melotot, takut demitnya marah gitu kan. Ntar bajunya kotor, ntar ganti baju lagi, ribet lagi aja gitu kan. Udah lu bercanda mulu, gue mau keluar. Kesel banget gue tuh sama sosok kata si Ilham itu kan. Ini si Ilham itu keluar dan sosok itu perlahan ngejauhin, seolah kayak takut banget sama si Ilham. Makin lama makin jauh, dan sampai akhirnya kayak hilang ditelan sama semak-semak dan gelapnya malam. Tuh demit ngeselin banget sih. Luar lu, kata si Ilham itu kan. Ya elah, dalam tenda aja paham, takut gua. Ya suruh siapa lu tadi ngebangunin gua? Udah
tahu ada demit di luar masih aja diperhatiin. Penasaran, ya makanya lain kali nggak usah penasaran kayak begitu. Makanya lu sebelumnya apes mulu. Lagian rasa penasaran tuh bikin bahaya, dia bilang itu kan. Ya udah sih maaf, udah bikinin gua kopi sebagai tanda maaf ya. Ujung-ujungnya bikin kopi. Siap bos, gue bikin kopi dah. Bikin kopi itu, akhirnya mereka ngobrol-ngobrol lagi di luar gitu kan. Nah ketika ngobrol-ngobrol ini ditanya lagi lah sama si Jaya ini kan, karena kan udah bingung topiknya ya. Dia tuh nanya lagi, lu yakin mau ke puncak? Dan lagi juga sebenarnya tujuan lu tuh sebenarnya bukan ke puncak kan, kata si Jaya itu. Ya memang bukan puncak sih, tapi ada salah satu jalur atau tempat yang memang pengen gua kunjungin aja. Ya puncak mah bonus lah. Dan memang searah trek ke puncak tersebut. Si Ilham bilang tuh, emang tempat apa sih? Ya mana gua tahu, gue juga cuma mau mastiin beneran atau enggak itu tempat gitu kan. Udah lah, lu gak usah tahu. Dan kalau mau tahu lihat besok aja, dia bilang itu kan. Ya udah iya gitu. Singkatnya setelah obrolan itu mereka lanjut lagi ngopi gitu kan. Dan lagi-lagi ya seperti yang kalian tahu, pasti akan ada kalau di gunung itu namanya cuaca dingin ya. Kebelet pipis, pengen pipis terus-terusan itu pasti ada cuy. Dan akhirnya kayak kebelet pipis kan si Jaya ini. Gue pengen pipis di mana ya yang aman. Nggak selalu mau pipis di mana juga nggak apa-apa, yang penting jangan dekat-dekat tenda, nantinya bau pesing gitu kan. Ya udah gue di belakang tenda ya, agak jauhan dikit. Ya udah ya di situ aja. Ke belakang tenda lah melipir. Dan si Jaya ini kan pipis kan, kondisi pakai headlamp juga pada saat itu. Pipis dan udah selesai. Si kuntilanak merah itu ada dan kayak merhatiin tenda mereka atau kayak selalu mantau tenda mereka gitu kan. Sampai akhirnya cuy, si Jaya ini langsung lari, setelah pipis itu lari dan bilang, itu demit masih ngeliatin dah. Ilham tuh kayak bilang kan, mana sih langsung masih ngeliatin gitu kan. Lu salah lihat kali, itu di pojokan, di balik pohon. Ilham tuh langsung sigap dan kayak ngeliat. Oh iya masih ada gitu kan. Diteriakin sama si Ilham ini, lu kagak ada kapok-kapoknya ya, masih aja. Enggak lu, enggak si Jaya, sama-sama bandel gitu kan. Kalau dibilangin tuh pada susah banget. Jaya itu kayak, ngapa jadi bawa-bawa gua lu Ham gitu kan. Ya sama kan lu juga kalau dibilangin suka susah, suka ngeyel. Hei iya sih, tapi ya jangan disamain nama itu demit. Kalau gua kan suka ngelawak, kalau itu kan gak suka ngelawak. Mau lu ngeliat demit ngelawak, dia bilang gitu kan. Ya enggak juga kali, gimana sih kalau demit ngelawak gitu kan. Nah entah itu sebuah kebetulan atau tidak, ketika lu mau ngeliat demit ngelawak, si Ilham ini langsung ngomong, lu lihat no di belakang. Itu langsung lihat ke belakang si Jaya itu dan kaget bukan main. Ternyata di belakang itu ada sosok dua pocong, yang dimana satu tuh kayak di tanah, yang satu itu kayak melayang gitu. Dan itu tuh kayak bercandaan buat si Ilham. No kan lagi ngelawak, pocongnya bisa melayang, gak loncat-loncat kayak gitu kan. Sedangkan si Jaya kayak astagfirullahaladzim gitu. Sosok pocongnya itu cuy bener-bener gede banget. Dan Jaya itu karena takut dan panik langsung masuk ke dalam tenda gitu. Ngapa lu masuk ke dalam tenda? Tadi katanya mau ngeliat pocong lawak, dia bilang gitu kan. Ya enggak gitu juga kali, lu mah sempet-sempetnya kalau setan yang melayang itu disangka lagi ngelawak gitu kan. Ya kan biasanya kata Ilham itu kalau pocong itu kan loncat-loncat, lah itu melayang, ya lagi ngelawak lah, dia bilang gitu kan. Ah lu ngadi-ngadi bae, udah aku mau istirahat gitu kan. Ya udah lu istirahat, gue mau ngopi aja. Bener nih gak usah ditemenin. Iya gak usah, emang lu penakut, dia bilang. Ya udah gue istirahat ya. Dari situ si Jaya ini akhirnya coba merem-meremin mata dan istirahat. Singkat cerita, Jaya ini akhirnya tidur. Dan setelah tidur cuy, setelah istirahatnya lumayan cukup lama nih, maksudnya kayak tidurnya tuh nyenyak, tiba-tiba dibangunin lah ketika subuh ini. Bangun lu. Dan pas bangun tuh ternyata memang udah subuh gitu kan. Bangun, sholat subuh. Bangun, sholat subuh. Dan gak banyak tanya lagi, udah yuk kita masak-masak, kita prepare, jadi nanti pas pagi kita bisa langsung berangkat gitu kan. Ya udah si Jaya mah nurut aja, toh persediaan air mereka juga memang udah diisi penuh banget gitu kan. Akhirnya mereka beres masak-masak, sholat dulu tapi terus masak-masak, dan setelah selesai
Ketika pagi harinya akhirnya mereka meneruskan perjalanan dengan catatan si Ilham ini pengen nerusin perjalanan itu dengan bawa tas lagi atau dengan bawa carrier lagi gitu kan. Akhirnya ya udahlah mau nggak mau gitu kan. Mereka terusin perjalanan dengan kondisi yang sekarang itu jalurnya tuh benar-benar nanjak banget cuy. Bahkan ketika udah mulai memasuki tanjakan itu, jadi dari area camp mereka ke tanjakan ini itu kurang lebih tuh 15 menit jalan, itu udah langsung nanjak vertikal banget. Ya itu sampai ngap-ngapan. 2 langkah 3 langkah berhenti, 2 langkah 3 langkah berhenti gitu kan, kayak capek banget. Bahkan itu sampai diledekin sama si Ilham. Lemah banget sih, udah naik ke sono sini masih aja capek naik gunung kayak begini. Bukan masalah capek Ilham, lu lihat ini tanjakan, ini bukan nanjak tapi ini manjat, lu bayangin. Ya Allah, ini gua kayak ngerayap, udah kayak Spiderman dia bilang kan. Lu lagian milih jalur yang aneh-aneh aja Ilham. Gua kalau bukan lu yang ngajak, sumpah gua tolak mentah-mentah biar kata gua dikasih duit 1 juta juga. Halah, siapa juga yang mau ngajak lu naik gunung terus diupain mbak atau dibayar 1 juta gitu kan. Ya kali yang ada gitu kan. Udah yuk buru-buruan kita habisin tanjakan ini, baru insya Allah nanti bentar lagi bakalan sampai. Sampai mana? Ya sampai tanjakan, dia bilang sampai ngabisin tanjakan. Bodoh amat ham lah, suka-suka lu, dia bilang. Akhirnya dengan agak perlahan mereka terus-terusan tuh. Terus kayak jalan-jalan, sesekali ngeres terus. Jaya ini kan ngeres nih, kondisi lagi nanjak tapi ngeres gitu kan. Dia tuh kayak ngeliat ke bawah senderan sambil satu kakinya tuh nahan ke satu pohon biar nggak merosot gitu kan. Gila ini tanjakan. Baru kali ini gue ngalamin tanjakan securam ini. Mana ini kalau kepleset dikit gue merosot ke bawah. Gue sih bukan masalah jatuhnya, naik laginya jauh banget ya Allah. Udah malah jauh gue tremor mulu lagi ini, gemeteran gitu kan. Gimana ceritanya gue ngabisin tanjakan ini? Tanjakannya kelihatannya dikit tapi kok nggak kelar-kelar ya, kata si Jaya tuh. Aduh, sambil ngelihat kiri kanan gini. Sampai akhirnya lihat kiri kanan begini tuh, dia melihat satu sosok, entah manusia entah bukan ya. Ada sosok yang memang lagi jalan juga tapi jalannya santai, seolah kayak ringan aja nih tanjakan. Bahkan Jaya pun ngelihat kalau Ilham pun agak kesusahan atau memang benar-benar susah ya nanjaknya tuh. Sempet sesekali pun kayak merangkak begini jalannya. Tapi gue ngeliat sosok makhluk itu, atau si Jaya ini ngeliat sosok makhluk itu tuh kayak iya biasa aja, jalan biasa gitu kan. Dan itu tuh nggak kelihatan jelas ya, itu manusia atau dompet itu nggak kelihatan. Dan kayak kok itu bisa jalan cepet gitu ya, biasa aja lagi. Apa hewan ya? Tapi kok perwujudannya kayak bentuk-bentukan manusia gitu kan. Kok bisa nyantai begitu? Binatang juga gue gak yakin bisa jalan secepat itu. Mau kata babi hutan juga pasti ada ngesot-ngesotnya gitu kan, ada ngepot-ngepotnya. Aduh apaan itu ya? Bodo amat ah. Dan yaudah aku jalan lagi tuh si Jaya kan, ambil ngerangkak lagi jalan. Dan setelah melewati 1,5 jam yang full tanjakan, mereka sampailah di bibir atau di batas si tanjakan tersebut. Dan ketika sudah sampai itu langsung kayak ngeres kan. Akhirnya gue sampai juga di sini gitu. Dan ketika udah sampai, yaudah kita istirahat dulu, kata si Ilham juga. Tumben lu minta istirahat, capek kan lu? Enggak capek, gue pengen ngopi aja. Dia bilang, enggak lah, alasan aja lu. Udah jangan banyak ngomong, bikinin gue kopi. Siap bos, gue bikin kopi nih, dia bilang. Udah tuh akhirnya si Jaya ngeluarin perlengkapan dan bikin kopi gitu kan. Bikin kopi udah jadi, mereka ngopi sambil sebat-sebat dan gak lupa nyemil-nyemil juga kan. Nah di situ tuh si Jaya tuh sempat kagum ketika selesai ngelewatin tanjakan itu. Dia tuh ngelihat sebuah sabana yang dimana itu the best banget. Memang di Gunung Arjuna itu ada beberapa sabana kok. Buat kalian yang pernah ke Arjuna mungkin kalian juga tahu ya. Ngelihat sabana itu ya seperti yang kalian tahu lah ya. Nggak ada yang namanya pohon-pohon kayak rindang, dan kelihatan banget langitnya tuh biru banget, pokoknya indah banget lah. Itu kalau udah dapat sabana kayak gitu itu udah indah banget ya, walaupun panas ya gitu kan. Kayak aduh, dan sedangkan mereka ngeres itu masih di batas zona yang memang ada pohonnya, jadi kayak adem gitu kan. Si Ilham tuh, ngapain lu? Cakep kan? Cakep sih,
tapi nggak cakep jalannya. Gua nggak mau 2 kali kesini. Besok-besok lu kalau kesini lu ajak Singkus aja dah. Jangan ajak gua lagi, gua mager untuk kesini, dia bilang. Halah lu kayak gitu. Ntar gua upain dah, dia bilang kalau kesini lagi. Nggak mau. Gua upain 1 juta. Nggak mau 2 juta. Ya udah boleh. Dasar mata duitan, dia bilang gitu kan. Nggak ada lu ngupain lu. Yelah, sekali-sekali bantu temen. Udah seringan. Udah keseringan lu gue bantu. Hehehe gitu kan. Akhirnya mereka lanjutin ngopi kan. Mereka lanjutin ngopi. Dan setelah ngopi beres-beres, mereka lanjut lagi nih. Lanjut lagi. Dan kali ini perjalanannya mulai cukup panas gitu kan. Dan si Jaya ini Jaya ini nanya, ini kita kemana sih? Tujuan kita kemana? Ini udah sampai Sabana lagi gitu kan. Puncaknya juga mana lagi, kagak jelas banget ini gunung. Ya udah sabar, dia bilang kan. Ini mana panasnya penter banget, pala gue sampai mau meletak. Tadi dibilang bagus, lu panas ngeluh, hutannya rimbun lu ngeluh, apa baik lu mah ngeluh naik gunung. Dia bilang heran banget gue sama lu. Iya kagak, bukannya ngeluh, ya kan gue cuman curhat doang, panas banget. Ya udah yuk jalan lagi nih, jalan lagi. Dan gak lama dari Sabana itu ternyata mulai memasuki ke sebuah perhutanan yang bisa dibilang ya hutannya tuh gak terlalu rimbun, gak terlalu rindang juga. Tapi sinar cahaya matahari itu jelas lah gitu kan. Masuk. Dan ketika mulai memasuki ke tempat tersebut atau kawasan tersebut, itu banyak pohon-pohon yang diikat dengan kain-kain putih. Sebenarnya sempat heran dan agak heran juga kok bisa gitu kan. Dan ada beberapa kayak bangunan sih. Kayak bangunan itu ada sebuah bukan arca kali ya. Pokoknya patung-patung yang kayak yang ke Arjuna tuh, yang buat kalian yang tahu gitu, kayak ada patung kiri kanan kan biasa. Nah, tapi ini cuma sebelah doang, cuy. Kayak bentuk bangunannya kayak di sebelah doang. Dan di situ ternyata di balik si bangunan tersebut itu ada sebuah aliran atau pancuran air yang ngalir gitu kan. Dan awal-awal tuh mereka nggak tahu dan nggak paham bahwa di situ ada aliran air. Ketika mereka ngelewatin, lah ada airnya gitu kan. Bahkan si Ilham pun sempat kaget dan heran, kok bisa di sini ada airnya gitu. Kok ada aliran air gitu. Dan mancur itu benar-benar jernih banget, bahkan bersih banget. Dan Ilham tuh kayak seolah manggut-manggut aja, dan dia memutusin lah, udah yuk kita camp kedua di sini, besok baru kita pulang, dia bilang. Ya itu kayak ngecamp lagi kagak pulang, yang camp sehari lagi besok baru pulang. Udah besok dari sini kita langsung turun pulang aja, nggak usah ke puncak. Ya elah, gue udah punya feeling jelek lagi aja nih ngecamp di sini. Jelek gimana sih? Air dekat, nggak usah ngambil jauh. Ya gue tahu sih tempatnya juga memang nggak terlalu serem, tapi kenapa di sini gue berpikiran akan lebih serem ya? Udah bawel banget tuh dari sini, enak tuh adem. Udah lu diriin tenda. Di sini juga masak lebih enak gitu kan. Singkatnya akhirnya mereka mulailah mendirikan tenda dan akan ngecamp di situ. Walaupun di situ kondisinya masih siang hari, cuy. Hampir mau mendekati zuhur, tapi udah jadi keputusan Ilham buat ngecamp di situ, ya mau nggak mau harus ngecamp di situ. Dan sampai akhirnya ceritanya pun part 2 selesai, dan bakal gue lanjut di part 3 lagi. Ya pokoknya bakal gue bikin series, dan gue bikin part-part lah ceritanya si Ilham aja ya. Karena memang dari tulisan aslinya pun panjang banget cuy gitu. Bahkan sebetulnya kalau gue mau ngikutin alurnya atau pengen full banget, itu bisa lebih partnya, bisa 6 kali ya. Cuman capek, takut kalian bosen juga lah dengarnya gitu. Jadi kayak gue pangkas, kayak gue bikin ringkas lagi aja gitu kan. Mungkin ceritanya cukup sekian dari gue, Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.